dari Mekah ke Turki. Siprus itu adalah salah satu bagian daripada negara Turki. Naik pesawat 3 jam. Jadi kalau naik kuda, naik unta ya berbulan-bulan menuju sana. Maka harus menyeberangi lautan. Maka betul kata Rasulullah, menyeberangi lautan, naik daripada kapal, maka sampailah ke Siprus. Dakwah di sana, dakwah. Orang-orang berbondong-bondong meluk agama Islam. Setelah dakwah selesai, kembali pulang. Ternyata dalam perjalanan pulang, Ummu Karom naik keledainya nyamuk. Singkat ceritanya, Ummu Karom jatuh, maka akhirnya syahid di jalan Allah. Maka kuburnya Ummu Karom ada di Siprus sana. Kalau bapak-bapak dakwah di Siprus, nanti bolehlah ziarah ke makam Ummu Karom, masya Allah. Ini semangatnya kaum wanita dalam dakwah daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Siap terus, siap begitu. Demikian juga banyak daripada wanita-wanita yang mereka dakwah laki dan laki. Sebagaimana Ummu Syarif ini terjadi sebelum Fathul Mekah, masya Allah. Keganasan orang-orang kafir saat itu, masya Allah. Jadi Ummu Syarif sudah masuk agama Islam terlebih dahulu, masya Allah, sebelum Fathul Mekah. Maka Ummu Syarif dakwah kepada saudara-saudara perempuannya, didakwahi untuk memulai agama Islam, bertaat kepada Allah, mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka satu demi satu, maka wanita-wanita memeluk agama Islam. Asbab dakwah siapa? Asbab dakwah daripada Ummu Syarif, seorang wanita dakwah. Maka bapak hadirin yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, maka begitu tantangannya berat di Mekah saat itu, sehingga Allah perintahkan pada baginda Rasulullah untuk berhijrah ke Madinah. Maka berhijrah, maka saat itu rencananya Ummu Syarif dengan suaminya akan berhijrah ke Madinah juga. Tetapi ternyata suaminya lolos, tidak dicegah oleh orang kafir, tetapi istrinya Ummu Syarif tertahan, tidak bisa hijrah ke Madinah. Maka bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kondisi seperti itu, Ummu Syarif tetap dakwah lagi, sehingga singkat ceritanya membuat saudara-saudaranya jengkel, marah, tidak suka. Ini sudah sunatullah, Pak. Apabila dakwah dijalankan, ada aja orang yang tidak suka. Termasuk Ummu Syarif dakwah, saudara-saudaranya tidak suka. Padahal orang-orang pada masuk Islam, orang-orang masuk Islam, tetapi ada aja orang yang tidak suka, sebagaimana saudara-saudara daripada Ummu Syarif. Maka suatu saat Ummu Syarif ini digertak, saudara-saudaranya mendatangi dia. Kalau kamu ini tidak mau berhenti daripada dakwah, kamu tidak mau kembali kepada agama yang dahulu, maka kamu akan kami siksa. Ya biasa aja mas seperti itu. Bukan sekarang kalau bapak-bapak keluar 4 bulan 40 hari, masya Allah, sudah nggak usah kerja di sini, masya Allah. Kalau bapak-bapak keluar di jalan Allah, sudah jangan makan di rumah dan lain sebagainya, masya Allah. Ummu Syarif ujiannya berat sekali. Suaminya sudah hijrah ke Madinah, dia sendiri begitu diancam akan disiksa apabila tidak meninggalkan dakwah, tidak meninggalkan agamanya. Tetapi Ummu Syarif tidak bergeming, masya Allah. Wanita tidak bergeming. Maka akhirnya saudara-saudaranya ini mengikat Ummu Syarif, kemudian dinaikkan di atas unta, masya Allah. Maka diberitahu bahwa dia akan dijemur di padang pasir, masya Allah. Jadi saudara-saudara membawa unta, Ummu Syarif dinaikkan unta yang beda. Jalan, sampailah di tengah-tengah padang pasir, masya Allah. Setelah sampai di tengah padang pasir, saudara-saudaranya membuat kemah bisa berteduh di dalam kemah, tetapi Ummu Syarif tetap di atas unta di bawah terik matahari.
sudah tidak jelas, pendengaran sudah tidak jelas, Masya Allah. Bagikan mau pingsan, tidak sadar sudah. Maka saudara-saudaranya menengok, Masya Allah, gimana kalau kamu kembali kepada agama yang dulu? Maka dia mendengarkan saudaranya mengatakan sesuatu nggak begitu dengar, dia hanya tunjuk ke atas, Allah, 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 Masya Allah. Begitu kesemangatan daripada wanita dalam dakwah. Maka akhirnya saudara-saudaranya, Masya Allah, kalau begitu kamu rasakan, biar kamu mati kepanasan, masuk ke dalam kemah, istirahat tidur di sana, Masya Allah. Maka atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pengorbanan daripada seorang wanita dalam dakwah, maka Allah hantarkan satu timba air dari surga, Masya Allah. Langsung timba itu dari atas langit turun, Masya Allah. Dikisahkan talinya pun dari emas, Masya Allah. Maka timba itu di depan daripada Ummu Syarif. Maka Ummu Syarif kemudian meminumnya, Masya Allah. Minum. Sudah hilang hausnya, maka timba itu diguyurkan airnya ke badannya, Masya Allah. Itulah apabila kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti Allah akan menolong kita. Sebagaimana Ummu Syarif walaupun sendirian, Allah selalu melihatnya, Allah memperhatikan, Allah akan menolongnya. Nah, maka pertolongan Allah nusra wa iyad datang kepada Ummu Syarif. Dan pertolongan ini adalah pertolongan yang kecil. Kalau datangnya makanan, datangnya minuman, itu adalah pertolongan infiradi, pertolongan kecil. Maka tidak hanya di situ saja pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keteguhan daripada Ummu Syarif dalam mendakwakan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saudara-saudaranya terbangun dari tendanya. Maka tengok lagi Ummu Syarif, maka tercengang saudara-saudaranya ini, Masya Allah. Hai Ummu Syarif, apa yang terjadi? Kok kamu segar bugar sebagaimana orang yang sudah tidak haus, tubuhmu basah dengan air? Apakah kamu turun dari unta ngambil air di sumur? Maka Ummu Syarif, tidak. Ini minuman datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhanku dan Tuhan kamu juga. Maka saudara-saudaranya, Masya Allah, lihat timba yang ada, maka tidak berubah dan lain sebagainya. Maka mendengar Ummu Syarif bahwa minuman datang dari surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saudara-saudaranya yang menyiksa ini akhirnya bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikut daripada agama Ummu Syarif pada Allah dan Rasulullah. Itu adalah pertolongan yang besar. Pertolongan kecil